warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di Nuryanto channel 85. Kali ini kita akan berbagi cara mendaftar P3K bagi guru honorer ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar channel ini dapat terus berkembang dan terus berbagi dan bisa bermanfaat terhadap bersama ya. Ikuti alurnya sampai selesai agar mudah dipahami ya. Pertama kita masuk ke Chrome. Setelah masuk nanti kita ketik saja SSCASN gitu ya. Setelah itu kita klik enter. Setelah masuk nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih login. Nah, di sini nanti kita masukkan nick kita ya. Nick dan passwordnya. Setelah itu klik masuk. Maka di sini kita akan diminta untuk mengisi biodata. Kita isi biodata lengkap sesuai permintaan portalnya itu ya. Setelah kita isi lengkap, kita klik lanjut. Nah, di jenis seleksi kita pilih P3K guru. Maka di sini secara otomatis akan muncul data dapodik ya. Data dapodik. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, mendaftar formasi. Nah, di sini nanti kita pilih jabatan yang akan kita pilih, kemudian tempat lokasi kerja, yang mana tempat itu ada formasi P3K-nya ya. Karena di tempat saya atau di instansi saya itu tidak ada formasinya, jadi saya bisa memilih di sekolah lain yang ada formasi P3K-nya ya. Setelah itu kita input IPK-nya. Setelah kita input IPK atau indeks kumulatif itu ya, kita masukkan nomor ijazah yang biasanya ada di pojok kanan atas ijazah itu ya. Setelah kita masukkan nomor ijazah, kita masukkan tahun lulus. Tentunya dalam pengisian ini kita harus sambil memegang ijazah ya, agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan. Seperti kita pilih dalam negeri, dan tanggal ijazah kita isikan sesuai tanggal saat kita lulus ya. Yang mana tanggal itu biasanya ada di ijazah. Kemudian nama PT. Di sini kita tulis nama PT sekarang ya. Nama PT sekarang kita tulis. Nah, di sini nama PT sekarang saya adalah IAIN Salatiga. Nama PT sekarang adalah IAIN Salatiga. Kita masukkan IAIN Salatiga. Nama PT sesuai ijazah adalah Stain Salatiga ya. Karena dulu pada waktu saya selesai atau lulus kuliah, itu instansi saya masih namanya Stain Salatiga. Jadi di sini diinput Stain Salatiga. Kemudian nama prodi jelas kita pilih pendidikan agama Islam sesuai dengan ijazah kita. Kemudian akreditasi perguruan tinggi ini berdasarkan ban PT ya. Kita isi sesuai ban PT yang dimiliki oleh kampus. Nah, setelah semua data terinput, kita nanti klik lanjut ya. Sebelum lanjut, kita klik chapternya dulu, atau kata kuncinya kita masukkan agar bisa melanjut ke pengisian selanjutnya. Nah, di sini upload berkas ya. Pastikan sebelum masuk sini berkasnya sudah disiapkan. Pertama nanti adalah KTP.
yang mana maksimal adalah 500 MB ya, dalam bentuk JPG. Jadi tolong diperhatikan sebelum mengupload ini, diperhatikan permintaannya dulu sehingga tidak terjadi kegagalan dalam hal mendaftar ya. Kita upload KTP dulu dalam bentuk JPG ya, atau foto ya. Ini masih proses menyimpan. Nah, setelah kita unggah KTP, kita unggah scan ijazah. Pastikan ijazahnya itu terlihat jelas ya, dan ukurannya di bawah 1000 KB atau 1 MB dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF ya. Setelah itu kita upload scan transkrip nilai ya, sama dengan ijazah ya, di bawah 1 MB atau 1000 KB dalam bentuk PDF. Ini masih menunggu mengunggah ya. Cepat tidaknya mengunggah itu tergantung sinyal ya, pengaruh sinyal juga. Setelah itu kita unggah pas foto ya, ukurannya di bawah 300 KB dan berlatar belakang merah. Setelah kita unggah dan datanya sudah lengkap, nanti kita cek dulu ya. Kita cek dulu satu persatu yang kita unggah tadi untuk mengecek kebenarannya agar tidak terjadi kesalahan. Kita cek dulu mulai dari KTP, kita cek kebenarannya sudah benar. Kemudian scan ijazah, kita cek kebenarannya. Kalau sudah benar, kita kembalikan lagi. Kemudian transkrip nilai. Maksud pengecekan ini supaya tidak terjadi kesalahan tempat ya, dalam artian tidak sampai ijazah ketukar transkrip ataupun transkrip ketukar nilai ya. Nah, transkrip ketukar ijazah maksudnya. Oke. Setelah semua yakin, kemudian kita klik lanjut ya. Nah, ini adalah tahap akhir daripada pendaftaran atau resum ya. Jadi data yang kita input tadi akan muncul di sini semua. Kita cek satu persatu datanya dan pastikan bahwa data itu sesuai, tidak ada kesalahan ya. Kita cek satu persatu sambil kita centang. Ya, kita cek satu persatu sambil kita centang ya. Jadi kolom kotaan itu wajib untuk dicentang ya. Kita centang semua nanti. Nah, setelah kecentang semua, untuk meyakinkan lagi kita cek lagi. Oh, apa namanya itu berkas yang kita upload tadi. Nah, setelah kita cek dan yakin, kita centang ya. Satu persatu sampai selesai kita cek lagi. Setelah cek kita centang. Nah, setelah semua kita centang, kita baca deskripsi yang berwarna atau berblok kuning ini ya. Kita perhatikan, kita pahami. Nah, maksudnya nanti setelah kita mengakhiri pendaftaran dan mendapat kartu ujian, maka kita tidak bisa merubah atau mengganti instansi yang kita pilih ya. Jadi setelah yakin kita centang kotak itu, saya menyatakan bahwa
seluruh data dan informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas pendaftaran seleksi ini benar ya, intinya gitu. Lalu kita centang, lalu kita akhiri pendaftaran. Kita klik akhiri proses pendaftaran itu ya. Setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran. Jadi pastikan kita itu benar-benar yakin telah memilih tempat itu ya. Kalau belum yakin, kita pilih tidak, itu tidak apa-apa ya. Jadi apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Kalau yakin, kita klik ya, maka pendaftaran akan berakhir dan kita akan mendapatkan kartu ujian ya. Kalau belum yakin, kita klik tidak ya. Demikian cara mendaftar P3K ya bagi guru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.